Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus, kita pasti ditolong Tuhan. Dalam anugerahnya kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus adalah Tuhanku. Ku berdoa, sorga terbuka. Mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Yesus adalah Tuhanku. Ku berseru, Engkau jawabku. Dialah penolongku, Yesus juru selamatku. Ku berserah dan percaya, aku ditolong Tuhan. Aku disembuhkannya, tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku diselamatkannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yes, amin. Aku ditolong Tuhan, Anda ditolong Tuhan. Yesus, Engkaulah Tuhanku. Ku berseru, Engkau jawabku. Engkaulah penolongku, Engkaulah penyembuhku. Ku berserah dan percaya, aku ditolong Tuhan, Engkau ditolong Tuhan. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia.
Aku ditolong Tuhan, Engkau ditolong Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Saat ku berdoa dalam nama Yesus, kuasanya bekerja dalam nama Yesus. Aku disembuhkan, aku diselamatkan. In Jesus name, dalam nama Yesus, aku terima mujizat. Oh, amin. Aku ditolong Tuhan, Engkau ditolong Tuhan. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, Engkau ditolong Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Hei, aku ditolong Tuhan. Hore, aku disembuhkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, Engkau ditolong Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus menolong setiap kita. Dia adalah penolong yang sangat amat nyata, sejati, yang terbaik. Siapa yang ditolong Tuhan? Saya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita semua ditolong oleh Tuhan Yesus. Amin. Bagi saudara yang sudah ditolong Tuhan, saya ditolong Tuhan. Mari di hari Minggu ini, hari beribadah, Pastor Andy mau ajak sharing satu firman Tuhan. Sebagai pribadi yang sudah ditolong Tuhan, bahkan banyak Tuhan tolong saya, Tuhan tolong kita, Tuhan tolong dalam wadah pelenang ini menjadi saluran berkat bagi kasih-Nya, kuasa-Nya. Oleh sebab itu, renungan singkat hari ini sebelum saudara beribadah di gereja masing-masing, mari Pastor Andi mau ajak kita membaca firman Tuhan supaya kita juga saling tolong menolong. Siapa yang rindu hidupnya jadi berkat? Saya. Siapa yang rindu hidupnya suka nolong sesama? Saya. Siapa yang mau seperti pujian tadi, aku ditolong Tuhan, setelah ditolong Tuhan, aku mau saling tolong menolong. Saya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yuk kita time for Bible. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasti deh, oleh kasih kita diberkati. Bagi saudara-saudara yang sudah hatinya terbuka untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil dari surat Galatia pasal yang ke-6
ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Sekali lagi, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari surat Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Di sini perikopnya tertulis saling membantulah kamu. Jadi kita mendapat satu perikop tulisan dengan arahan saling membantu. Tuhan sudah bantu kita, Tuhan sudah tolong kita. Mari kita saling tolong menolong. Selamat mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut, jadi jangan marah-marah ya. Harus dengan ramah. Kita ini manusia rohani, maka ketika ada orang yang kita lihat ada pelanggaran, kita doakan, kita nasihati, tapi jangan dengan kasar, tapi dengan ramah, ya. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ajaran Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan Yesus adalah teladan kita, dan Injil ini bicara tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan, Yesus Kristus firman yang hidup. Ayat yang kedua. Nah, di sini ada satu penekanan ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ya, jadi bukan saling dorong atau menjatuhkan, tetapi di sini sebagai anak Tuhan Yesus kita harus saling tolonganlah, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi saudara dan saya yang Tuhan kehendaki dari ayat-ayat ini, supaya kita juga jadi penolong bagi sesama, ya. Bukan perongrong, bukan pengejek, tapi penolong. Tuhan memberikan kita roh dari Bapa kepada kita. Roh yang keluar dari Bapa itu tercatat di Injil Yohanes pasal 15:26. Roh yang keluar dari Bapa, Parakletos, Roh Kudus itu dalam hati orang percaya, menolong kita. Roh Kudus menolong kita. Nah, sekarang kita yang dipimpin Roh Kudus, saudara-saudara, saling tolong menolong. Jadi saudara dan saya jadilah penolong bagi sesamamu. Atau bahasanya, yuk kita menggalakkan satu gerakan saling membantu atau saling tolong menolong. Luar biasa ya, di hari Minggu, hari beribadah ini kita ada satu kegerakan yang Tuhan kasih pencerahan. Yuk kita saling tolong menolong. Karena saya bukan cuma sekedar baik Roh Kudus, amin. Tapi Roh Kudus mengajar saya untuk menjadi pribadi saling tolong menolong. Ucapkan buat diri sendiri. Ada yang bilang gotong royong. Ya, boleh. Saling tolong menolong. Jadi saudara diciptakan Tuhan itu sangat baik, dan di dalamnya ada satu istilah software atau aplikasi yang namanya itu ketika diklik tolong menolong gitu. Karena dengan demikian kamu, saya, kita, Bapak Ibu terkasih,
itu memenuhi hukum Kristus. Amin. Ayat 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Kalau kita tarik ayat 3 ke ayat 2 kembali, berarti kalau kita jadi orang percaya, manusia, kita tidak menjadi sosok yang suka menolong, kita hidup ini ada yang kurang lengkap gitu. Ya. Jangan kita menyangka karena kita milik Tuhan Yesus terus kita dengan tidak menjadi pribadi yang melakukan kehendak Bapa, kita sudah menjadi sosok yang sempurna atau disayang Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tapi untuk memenuhi hukum Kristus, marilah kita menjadi pribadi yang suka menolong, ya, supaya hidup kita jadi berarti. Kan ada puji yang lama, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Apa itu melayani Tuhan? Jangan sia-siakan umur, waktu, kesempatan yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Jadi berkat itu artinya jadi berguna bagi yang kepentingan orang lain. Jadi berkat itu berarti dia menjadi berarti juga, bukan hidup untuk diri sendiri, tapi berguna berarti bagi sesama. Itu ayat 3 dari Galatia pasal 6, ya. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ayat 4. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain, ya. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran ini. Di sini ada satu penekanan Tuhan ajar kita lewat firman-Nya. Mari jemaat, tidak salah kalau saudara merasa terberkati lantas memberkati gembala saudara atau hamba Tuhan yang melayani atau guru-guru Injil, atau di mana kita menikmati santapan makanan bagi rohani kita. Jadi di sini kita dikatakan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, benih firman yang dia dengar, yang tertabur di hatinya, juga mau membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Di sini Tuhan ajar umat Tuhan juga memberkati hamba Tuhan atau guru Injil atau si penabur firman. Atau misalnya ada yang full timer gereja kah, atau hamba Tuhan sepenuh waktu kah, atau apakah istilahnya, pastor kah, romo kah, pater kah, pendeta kah, ya. Jadi tidak salah juga kalau misalnya umat Tuhan atau yang merasa terberkati memberkati hamba-hamba Tuhan itu, tapi harus dengan ikhlas, tulus, sukarela, dan juga pesan bagi
hamba Tuhan, kita jangan sampai minta-minta. Itu juga Tuhan tidak mau, ya. Tapi Tuhan mau kita melayani sungguh-sungguh. Pastor punya satu tip nih, ambil waktu sebentar ya. Begini, prinsip hidup saya tidak boleh cari uang. Ya jelas karena saya hamba Tuhan sepenuh waktu gitu. Kalau saudara bekerja sebagai sekuler atau pebisnis, ya mungkin filosofi ini susah kita hidupin. Tapi saya bicara tentang prinsip hidup saya, dan saya adalah hamba Tuhan sepenuh waktu. Tidak boleh cari uang gitu. Terus ngapain Pastor Randy? Saya itu harus fokus melayani. Saya harus melayani. Jadi saudara harus tahu satu rahasia, bahwa kalau dalam hidup manusia motonya mencari uang, istilahnya itu uang itu ada sayapnya, makin kau kejar makin terbang jauh gitu. Cari uang zaman sekarang ini tidak gampang. Misalnya contoh saudara mau cari pinjaman, susah orang mau kasih pinjam zaman sekarang. Ya, pinjol bahaya, nanti bisa justru bunga berbunga. Teman kadang-kadang kalau soal namanya kita mau kepentingan cari uang, teman pura-pura tidak angkat telepon. Jadi macam-macam dah. Pokoknya intinya kalau orang motonya cari uang, susah dia. Ya, karena di zaman sekarang istilahnya uang itu susah dicari gitu. Ya. Nah, itu sedikit saya kasih pemikiran. Nah, prinsip Pastor Randy tidak cari uang, tapi saya fokus melayani. Kalau melayani, banyak pelayanan. Ya, pelayanan itu banyak, di mana-mana ada pelayanan. Orang atau hati atau hamba Tuhan yang memberi diri melayani, atau memang mau melayani, atau mencari pelayanan hidupnya untuk melayani, di mana-mana banyak pelayanan, di kota mana saja banyak pelayanan. Hampir setiap orang rindu dilayani dengan tulus hati, dengan kesungguhan. Saudara di gereja manapun, di kota manapun, di tempat kerja manapun, di studi, di kampus manapun, di daerah pedalaman, perkotaan, luar negeri, luar pulau. Kalau namanya kita punya hati melayani, pelayanan itu ada di mana-mana. Nggak usah dicari. Yang penting dari berangkat setiap doa pagi, kita masuk hari yang baru, melayani. Banyak kita senyum saja di depan rumah, sudah kita melayani. Kita sapa orang, kita tawarkan kebaikan, udah melayani. Nah, ini prinsip saya setiap hari melayani. Tuhan pernah ajar loh sebetulnya di dalam Injil Matius pasal 6, bahwa ketika kita jadikan Tuhan junjungan agung kita nggak usah khawatir dengan mamon. Mamon itu akan mengejar Anda. Tapi kalau saudara-saudara jadikan mamon atau uang itu sebagai tuanmu, Tuhanmu, kamu akan tiap hari motonya cari uang. Susah. Uang itu istilahnya susah dicari. Bahkan bahasa kiasan ada sayapnya. Makin kau kejar, makin terbang jauh dia. Maka prinsip hidup saya tidak cari uang. Saya melayani. Saya melayani, itulah sebabnya hari ini jujur secara manusia hampir nggak kepegang pelayanan yang Tuhan percayakan hari ini.
saking banyaknya, saking banyaknya. Tapi saya tetap melayani semaksimal kekuatan saya. Terus bagaimana Pastor Andy diberkati? Tuhan yang memberkati. Saat kita sungguh-sungguh melayani, jangan kaget ya, kalau namanya berkat Tuhan itu akan datang. Tapi tujuannya bukan berkatnya, tapi pelayanan. Ya, saudara yang tahu, yang sudah ngikutin lama, bagaimana saya melayani, tapi apa yang menjadi kebutuhan secara finansial ada aja. Tuhan cukupkan, Bapak Ibu sekalian. Meski memang secara manusia kita pasti ada pergumulan. Katakanlah saja kemarin Pastor kembali jadi satu beban jujur, di mana saya ucapkan di sini rest in peace Ibu Nurmala Sipayung. Ini adalah marga Sipayung, kelihatannya juga masih daerah Samosir, yang mana dapat kabar kemarin lewat anaknya di Jakarta, mamanya lagi di Balikpapan, katanya lagi berobat dan juga minta untuk didoakan. Dan kemarin pagi setelah live streaming, anaknya dari Jakarta WA Pastor Andy minta tolong bantu tiket untuk mamaku pulang ke Jakarta, gitu ya. Oh ya, saya respon, siapa nama mama, disebutlah, saya sebut namanya Nurmala Sipayung. Lalu Pastor balas dengan ucapan kalimat doa, seperti Pastor melayani form doa orang-orang yang kita layani lewat kalimat ucapan doa. Setelah kirim itu, ternyata anaknya itu merespon, Pastor, mamaku itu meninggal. Langsung saya, lalu saya bilang, tolong segera share di mana alamat di Balikpapan dan seterusnya. Akhirnya tim kami segera ke sana, dan kebetulan ada, saya kenal satu yang biasa temani saya, Marga Simanjuntak, karena saya lihat ini orang saudaraku dari suku Batak ya, jadi saya minta tolong, saya akan bantu sebisanya ya, tapi tolong juga dari teman-teman yang ada kenalan, siapa tahu ada marga di Balikpapan ini, karena dia ternyata mamanya marga Sipayung, bapaknya marga, kalau tidak salah, maaf kalau salah, Tamba gitu. Akhirnya lewat Bapak Simanjuntak ini, lalu dihubungilah mungkin ketua-ketuanya gitu, karena yang saya tahu bahwa sosok kita suku Batak ini sangat kompak banget gitu. Jadi di tempat penginapan itu akhirnya Pastor Andy minta bantuan kepada juga sahabat lama saya, Bapak Andre, saya sebut Bapak Andre Kasimo, karena Bapak Andre ini dia pengelola daripada Yayasan Kasimo di Balikpapan, yang mana kita semua tahu yang di Balikpapan khususnya Kasimo ini adalah pelayanan kedukaan ya, dan dia komplit. Lalu ketika Pastor telepon, iya Pastor ini ada apa?
saya minta bantu. Ada satu kejadian di mana ada satu ibu kasihan berpulang tadi malam dan anaknya di Jakarta minta tolong supaya saya bantu pulangkan mamanya. Saya tadi pikir bantu tiket pulang, ternyata ini bantu memulangkan jenazah kasihan beserta ada satu saudaranya gitu. Pak Andre, bisakah bantu gitu ya? Oh iya, bisa. Kami sudah kenal puluhan tahun, teman kenal baik ya. Pastor Randy bisa. Maaf Pak Andre, itu kira-kira habis berapa biayanya? Dia berkata, iya itu spesial, itu kita hitungkan Balikpapan Jakarta semuanya lengkap, sama petinya, sama dibungkusnya, sama semua kargonya, dan semua itu izinnya apa, surat menyuratnya dari kepolisian dan seterusnya itu 19 juta. Wah, kaget. Itu jumlah yang besar menurut Pastor Andy, di mana saat ini juga Bapak Ibu sekalian tahu Pastor Andy kemarin dari Makassar, habis juga memakamkan adik terkasih, di mana juga hari ini sebetulnya Pastor kumpul-kumpul berkat ya, ada berkat mau bagi-bagi beras, masih kumpul-kumpul, di mana kami juga hari-hari ini juga lagi membangun toilet umum. Jadi depan jalan di Geraha IHS di samping itu sebelah kanan itu kita lagi sudah sampai cor sapi tank. Jadi jujur nilai itu besar buat Pastor Andy, di mana saat ini juga kami betul-betul sedang banyak pengeluaran gitu ya. Kami bergumul, tapi saya tahu bahwa menolong sesama itu adalah sebuah kesempatan. Bisa melayani Tuhan, ini sebuah kehormatan. Ialah Pak Andre, tolong dibantu. Pastor Andy juga tidak mau tawar, karena saya tahu orang kalau kedukaan atau layanan duka jangan ditawar-tawar itu. Ya udah, tolong dibantu. Siap Pastor Andy. Akhirnya langsung dari Kasimo kirim ambulans langsung ke rumah sakit Kanujoso, diformalin dan seterusnya, semuanya semua gitu. Lalu akhirnya ada satu rekan, saya sebut Bapak Gembala, Pendeta Dr. Samuel Kusuma, bersama saya kemarin siang, ngobrol-ngobrol persiapan penjemputan Pastor Yusak. Akhirnya saya cerita, dia bilang, coba tak hubungi Pak Andre, karena kenal sama tim gereja gitu ya, suka pakai jasa beliau. Akhirnya dipotonglah 1 juta, 18 juta, dapat diskon 1 juta. Puji Tuhan, nilai ini sebetulnya besar sekali bagi Pastor Andy untuk membayarnya. Tapi bagaimana, ini sebuah panggilan hati, yang mana juga anaknya kasihan minta tolong, Pastor bantu pulang ke mamaku Jakarta. Ada satu kata istilah sacrifice, berkorban. Itu berkorban itu seperti istilah itu apa ya, disembeli. Disembeli itu apa itu ya? Kalau saudara melihat misalnya sembeli kurban gitu ya, itu kira-kira itu enak atau sakit-sakit. Itulah kira-kira gambaran ketika kita mau menolong sesama kita dengan sungguh-sungguh, itu memang sakit daging ini, tapi hati ini menjadi segar, hati ini menjadi enteng. Karena di sini Tuhan ajar saya dan ajar kita hidup itu nggak boleh egois. Kita hidup itu harus saling tolong menolong antar sesama. Dan puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya
dimampukan Tuhan untuk menjalankan ini. Saya cerita ini, saya mengajak saudara juga menjalankan hal yang sama. Hidup itu orang Kristen bukan hanya dikenal besar kasihnya, tapi juga dikenal harus juga pribadi yang suka mengampuni dan suka saling tolong menolong. Dan waktu kita menolong bukan asal tapi sungguh-sungguh. Sebetulnya ada pemikiran kemarin supaya kebetulan kami masih ada stok satu peti mati. Saya bilang, tolong sampaikan bisa nggak kalau misalnya petinya pakai punya kita saja gitu. Jadi nanti kalau kapan-kapan pesta stok yang baru lagi begitu. Dia bilang, oh nggak bisa, untuk standar kargo untuk Balikpapan Jakarta itu petinya harus peti khusus gitu supaya tidak ditolak di bandara. Oke, semua kita berjalan. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan mampukan jadi anakmu Tuhan dalam darah dan daging ini bisa melakukan kehendakmu, yaitu memenuhi hukum Kristus, hukum kasih, saling tolong menolong. Ini satu kesaksian yang kami alami kemarin, dan akhirnya kemarin sore sudah kembali ke Jakarta, dan dari Jakarta bertubi-tubi anaknya. Terima kasih, saya tahu sampai terima kasih, makasih. Terima kasih Pastor, ini keajaiban. Terima kasih Pastor, terima kasih Pastor, terima kasih Pastor. Mereka terima kasih. Saya baca itu saja, terima kasih Tuhan, saya bisa jadi berkat dalam segala keterbatasanku. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Orang-orang itu kita bisa tolong, bukan saat waktu mereka sakit kita doakan saja, bahkan saat Tuhan panggil dia, kita bisa jadi tangan kasih Tuhan. Itu satu kehormatan yang luar biasa. Saling tolong menolong, saling tolong menolonglah. Tuhan memberkati setiap kita. Pastor teruskan dulu sampai selesai, lalu kita berdoa ya. Ayat 7 sekarang. Jangan sesat, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang orang tabur, itu pasti akan dia tuai. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai dalam kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita, saya sebut nama sendiri, saudara juga boleh sebut nama sendiri, jadi Rema. Janganlah Andi jemu-jemu untuk berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, Andi akan menuai jika Andi tidak jadi lemah. Saudara bisa ketik dengan nama masing-masing atau saudara sebutkan jadi Rema. Janganlah, misalnya di sini ada Ibu Inge ya. Janganlah Inge jemu-jemu berbuat baik. Misal di sini ada siapa namanya yang saya baca, Asmi gitu. Janganlah Asmi jemu-jemu berbuat baik. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak jadi lemah. Ya. Misal di sini ada namanya Meliana Tung gitu, atau Bapak Hendra, atau siapa, ada Christian. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Di mana? Di lingkunganmu, di komunitasmu, di masyarakat di mana kau hidup, para tetanggamu, sesama iman atau tidak satu iman pun juga tetap kita berbuat baik. Meskipun penekanannya, kita lihat ayat 10,
terutama kawan seiman gitu ya. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kiranya saudara terberkati dengan pembacaan firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 10. Yang mampukan saya dan firman ini hidup adalah Tuhan Yesus. Yang paling pertama, bukan bagaimana caranya saudara untuk berbuat baik. Itu akan sangat sulit. Tapi yang paling pertama, terimalah Tuhan Yesus Kristus di hidupmu, di hatimu. Jadikan dia Tuhan, juru selamatmu satu-satunya. Maka dia yang akan menuntunmu, mampukanmu hidup seperti apa yang saya saksikan tadi. Kalau tidak, sangat sukar, sangat mustahil. Kita saja yang dalam Tuhan, waktu mau melakukan menolong sesama, itu kadang dagingnya sakit, kayak diiris-iris gitu. Tapi kita karena diajar Tuhan, dilatih, dibentuk, akhirnya sekarang dimampukan Tuhan. Saya berdoa semua saudara juga dicukupkan Tuhan saat engkau memberkati, engkau dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan firman Tuhan yang kami baca saat ini. Tuhan, kami belajar dari hidup-Mu sendiri, dari firman-Mu, dan kami percaya ada urapan Roh Kudus di hati kami saat ini mengalir menjamah, sehingga setiap kami yang mendengar firman Tuhan, kesaksian sharing, dimampukan oleh kekuatan Roh Kudus melakukan firman-Mu, memenuhi hukum Kristus, kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucapkan syukur. Terima kasih banget. Sebentar, anak-anak makan ke gereja masing-masing di kota mereka berada, berjemaat, memuji Tuhan. Biar karakter Kristus terpancar di hidup mereka. Mereka murah senyum, mereka murah hati, mereka suka menolong sesama, dan jadi berkat bagi nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, damai di hati setiap kami. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, siapa yang terberkati? Saya. Baik, saudara sekalian, sekarang saya serahkan membantu mendoakan air minum khusus saudara yang sedang sakit. Kiranya lewat doa pelayanan ini, saudara sembuh. Sakit penyakit dikalahkan lewat air doa ini yang Tuhan memberkati. Yuk kita mohon kepada Bapa. Bapakku yang baik, Bapa di surga, Bapa yang dipermuliakan namanya yang kudus, mohon berkat-Mu untuk air minum ini, jadi berkat untuk kesehatan kami. Air minum, air putih ini, in Jesus name, menjadi healing water. Air yang kami minum, menjadi berkat tubuh kami sehat, dan ada sakit sembuh. Sakit apapun dijamah, dipulihkan, aliran kesembuhan mengalirlah di setiap tubuh orang-orang sakit. Baik juga ketika ada keluarga yang di rumah sakit atau anak yang dirawat oleh karena sakit, gangguan pada pembuluh darah, otak, atau di ICU atau dalam kondisi dirawat inap. Lewat pelayanan air doa ini, kami bawa Tuhan, kami mohon kepada-Mu jamahan-Mu,
In Jesus name. Di tangan Bapak Ibu sekalian, air biasa ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Jadi berkat untuk kesehatan bagi engkau atau anakmu atau mama papamu atau orang yang kau kasih yang minum. Jadi berkat kesehatan kesembuhan di tubuh mereka. In Jesus name. Amin. Marilah kita minum atau kasihlah kepada anak, mama, papa, atau yang terkasih yang sedang sakit ini akan jadi berkat buat kesehatan mereka. In Jesus name. Puji Tuhan. Yes. Hore! Sebelum doa berkat, Pastor Rindu memberkati saudara-saudara dengan pujian penguatan. Waktu yang tepat Tuhan menjawab doa kita. Siapa yang rindu diberkati pujian penguatan? Pujian ini juga sebentar akan Pastor bawakan untuk menguatkan saya sendiri dan kepada tamu-tamu yang hadir di Geraha YS Balikpapan. Dengarkan pujian ini, pasti dia dikuatkan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan jadikan semua. Dengarkan pujian ini, air mata mungkin menetes dan mengalir tersentuh. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan.
Yesus menjawab, lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Dia jawab doa-doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan, percayalah. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan jawab doa-doa kita. Tetap setia, saling tolong menolong, tetap setia firman Tuhan. Kita akan melihat Tuhan pasti jawab doa-doa kita. Kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doamu, Tuhan Yesus jawab doaku. Dia jawab doa-doa kita semuanya. Hore! Puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Puji Tuhan, semakin ramai yang hadir, yang nonton. Terima kasih banget saudara-saudara sekalian, sudah bersama-sama ikut ibadah singkat di live streaming ini. Memuji Tuhan, dengar sabda firman Tuhan, dan berdoa bersama-sama. Pray together, dan sekarang siap-siap ke gereja masing-masing. Dan tambahan info ya, saya ucapkan selamat datang saudara-saudara sekalian yang sudah memenuhi seputar Geraha YHS Balikpapan saat ini. Sejak tadi, info tambahan bagi saudara-saudara di Balikpapan, hari ini ada kabar sukacita karena di tempat pelayanan Pastor Andy di Grace Balikpapan hari ini dilayani oleh 2 orang pastor, ya. Satu, my senior pastor, Dr. Yusak Hadiswantoro, yang semalam sudah tiba dari Surabaya, dan juga Pastor Andy. Juga ada teman-teman yang lain datang, puji Tuhan, sama-sama melayani. Jadi saudara, semisal yang datang ikut kebaktian, nanti akan ada hamba-hamba Tuhan yang melayani. 2 pastor melayani hari ini di tempat di mana Tuhan percayakan melayani. Itu saja, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ada yang tanya, mana pastor satunya? Iya, tidurnya di penginapan di hotel. Jadi nanti sesaat habis ini baru kita atur penjemputannya. Puji Tuhan, Yesus memberkati ya. Baik, kita akan mohon pada Tuhan doa berkat. Angkatlah 2 tangan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat, jadilah pribadi yang terima Tuhan Yesus. Katakan amin. Dan berkomitmenlah untuk setia ikut Tuhan Yesus. Katakan amin. Puji Tuhan. Sekarang Bapak Ibu sekalian, masuklah aktivitas panjang hari ini. Tunaikanlah tugas ibadah kita masing-masing di gereja masing-masing, dan juga penuhilah hukum Kristus, saling tolong menolonglah. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian, engkau dan kesehatanmu. Yang tadi sakit-sakit, lewat permohonan doa dan terima berkat ini, tubuhmu tidak sakit-sakit lagi, melainkan sehat-sehat, sukacita, dan sembuh total dari kelemahan-kelemahan tubuh yang ada.
virus, bakteri, radang disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati juga keturunanmu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, perintisanmu, usaha, karirmu, masa depanmu, dan apa yang kau kerjakan. Pelayanan kita sungguh-sungguh saling tolong menolong. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur dan terima berkat ini. Satu hal yang pasti kami syukuri, yang utama kami terima, keselamatan kekal yang Tuhan Yesus sudah berikan, janjikan kepada kami, mahkota surgawi. Amin. Sehingga setiap kami sungguh-sungguh ibadah setia sama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami menyembah Yesus yang hidup. Kami memuji Yesus Tuhanku. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami dalam pimpinanmu, Tuhan. Kami menyembah Tuhan Yesus yang suci, yang kudus. Kami tinggikan Tuhan Yesus yang mulia, yang perkasa, yang ajaib. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami dalam pimpinanmu, Tuhan. Kami menyembah Tuhan Yesus yang hidup. Kami memuji Tuhan penyembuh dan penyelamatku. Kami tinggikan Tuhan selamanya. Sisa umur anugerah yang Tuhan beri, dipimpin oleh Engkau Tuhan. Dalam pimpinan-Mu Tuhan, kami masuk hari yang baru ini. In Jesus' name. Amen. Doa berkatnya sudah selesai. Dan sekarang masuklah di hari Minggu, hari beribadah, hari yang baru, hari penuh sukacita, hari melayani Tuhan Yesus dengan penuh syukur dan sukacita. Ingat sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel. Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all. Dadah semuanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku,
karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Thank you.